Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran yang keempat tentang perkembangan masyarakat Islam pada masa Bani Umayyah. Sebelum kita mulai pada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perkembangan masyarakat Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa dinasti Bani Umayyah, banyak perkembangan dan kemajuan yang terjadi di semua bidang kehidupan. Perkembangan tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Peranan para khalifah memiliki kontribusi besar dalam kemajuan Islam. Adapun prestasi pada masa Bani Umayyah, yang pertama, administrasi pemerintahan. Dalam bidang administrasi pemerintahan, Bani Umayyah menerapkan beberapa kebijakan, antara lain ada perubahan sistem pemerintahan. Jadi bentuk pemerintahan Muawiyah berubah dari demokrasi menjadi monarki atau kerajaan atau dinasti sejak ia mengangkat anaknya Yazid sebagai putra mahkota. Kebijakan ini dipengaruhi oleh tradisi yang terdapat di bekas wilayah kerajaan Bizantium. Dan yang selanjutnya, administrasi pemerintahan. Setidaknya ada 4 diwan atau departemen yang berdiri pada Daulah Bani Umayyah, yaitu Diwan Rasail. Departemen ini mengurus surat-surat negara kepada gubernur dan pegawai di berbagai wilayah. Dan yang selanjutnya, Dewan Harraj. Departemen ini mengurus tentang perpajakan. Dan selanjutnya, Dewan Jun. Departemen ini mengurus tentang ketentaraan negara. Dan selanjutnya ada Dewan Khatam. Departemen ini disebut juga Departemen Pencatatan. Setiap peraturan yang dikeluarkan disalin pada sebuah register, kemudian disegel dan dikirim berbagai wilayah. Dan yang selanjutnya ada lambang negara. Muawiyah menetapkan bendera merah sebagai lambang negara di mana sebelumnya pada masa Khulafaur Rasyidin belum ada. Bendera merah ini menjadi ciri khas Daulah Bani Umayyah. Dan yang selanjutnya, bahasa resmi administrasi pemerintahan. Pada pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab dijadikan bahan resmi administrasi pemerintahan. Dan yang poin nomor 2, bidang sosial kemasyarakatan. Dinasti Bani Umayyah mengembangkan bidang sosial kemasyarakatan dengan berbagai kebijakan, antara lain yang pertama, panti sosial penyandang cacat. Ketika Walid bin Abdul Malik menjadi khalifah, ia menyediakan pelayanan khusus. Orang cacat diberi gaji, orang buta diberi penuntun, orang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk pengidap penyakit kusta agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan standar kesehatan. Dan yang selanjutnya, Arab dan Mawali. Masyarakat dunia Islam begitu luas, sedangkan orang-orang Arab merupakan unsur minoritas. Meskipun demikian, mereka memegang peranan penting secara sosial. Muslim Arab menganggap bahwa mereka lebih baik dan lebih pantas memegang kekuasaan dari Muslim non-Arab. Muslim non-Arab kala itu disebut Mawali. Mulanya Mawali adalah budak tawanan perang yang dimerdekakan. Belakangan istilah Mawali diperuntukkan bagi semua Muslim non-Arab. Dan selanjutnya, perundang-undangan. Khalifah mengeluarkan perundang-undangan yang
mengatur kehidupan masyarakat, juga mendirikan lembaga penegak hukum sehingga hak-hak masyarakat dilindungi hukum. Dan yang poin ketiga, di bidang seni budaya. Pada bidang budaya, dinasti Umayyah memberikan kontribusi berupa yang pertama, bahasa Arab. Bahasa Arab berkembang luas berbagai penjuru dunia dan menjadi salah satu bahasa resmi internasional di samping bahasa Inggris. Dan selanjutnya, mata uang. Mencetak mata uang dengan menggunakan bahasa Arab yang bertuliskan La ilaha illallah dan sebelahnya ditulis kalimat Abdul Malik. Dan yang selanjutnya, gedung dan pabrik industri. Mendirikan pabrik kain sutra, industri kapal dan senjata. Dan yang selanjutnya, irigasi pertanian. Membangun irigasi sebagai sarana pertanian. Dan yang poin keempat, ada bidang ekonomi. Dan yang selanjutnya, yang kelima, pendidikan. Daulah Bani Umayyah tidak terlalu memperhatikan bidang pendidikan karena mereka fokus dalam bidang politik. Meskipun demikian, Daulah Bani Umayyah memberikan andil bagi pengembangan ilmu-ilmu agama Islam, sastra, dan filsafat. Dan yang selanjutnya, poin terakhir, bidang politik dan militer. Kondisi perpolitikan pada masa awal dinasti Bani Umayyah cenderung stabil. Muawiyah dengan kemampuan politiknya mampu meredam gejolak-gejolak yang terjadi hingga ia mengangkat anaknya Yazid menjadi penggantinya, barulah terjadi pergolakan politik. Ya, sekian pembelajaran tentang perkembangan masyarakat Islam pada masa Bani Umayyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.